Thalibul Ilmi di pendopo ini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Majelis Miftahul Jannah yang menjadi agenda rutinan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Sohibul Baik, terutama Bapak Haji Fahmi beserta Ibu selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan insya Allah mengalir untuk kita sekalian yang hadir pada sore hari ini. Baiklah, adik-adik, anak-anak sekalian, untuk meningkat waktu, berhubung waktunya mungkin pendek, pada sore hari ini kita belum mulai belajar. Mungkin nanti kita perkenalan dulu, nanti perkenalan sama guru-gurunya, sama Pak Ustadznya, ya. Jadi nanti adik-adik, anak-anak semua nanti saling mengenal antar teman, ya. Oke, ya. Kemudian, ya. Oh, saya pikir mau nanya, minta tangan. Baiklah, sebelum acara kita mulai, maka bersama-sama kita dengarkan awal kita bersama dari Ustadz kita, saudara ibu-ibu, untuk membuat sesuatu kegiatan. Semoga saja kegiatan ini tidak panas-panas kayak ayam ibarat orang Jawa, tapi walaupun stepnya dari kecil atau sedikit, mudah-mudahan ini bisa panjang dan manfaat, terutama juga dari anak-anak seluruh majelis taklim yang ada yang berjalan selama ini, dan juga kalau memang juga dari luar pun juga diperbolehkan seandainya bukan anggota majelis yang berjalan. Intinya dari mana saja, yang penting itu aturan-aturan ataupun hal-hal lain yang nanti sudah dibuat oleh pengurusnya harus ditaati. Ya, ini adalah suatu kegiatan yang positif. Semoga saja ini Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan suatu terutama bisa mendapatkan manfaat untuk adik-adik kita. Ya, artinya itu samping juga untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mungkin dengan pergaulan yang sebelum mungkin ada kegiatan sini, akhirnya akan lebih baik dan ada kegiatan dan sifatnya positif. Ini itu ya, semoga saja juga tentunya tanpa dorongan-dorongan dari orang tuanya, tentunya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik karena sangat-sangat dibutuhkan dari dorongan dari orang tua. Walaupun mungkin kesehariannya dari pengurus kita ataupun dari guru-guru yang ada pun selalu nasihat-nasihat, tapi tanpa ada dukungan dan dorongan dari orang tua, tentunya kalau kita lihat kurang seperti itu. Nah, walaupun ya, mungkin boleh tanya Bu, yang sudah ada yang ada ini kurang lebih berapa yang sudah berangkat dari berapa anak? 50 ya Bu ya, 50. Jadi mungkin kita ingin membuat suatu apa ya, yang jelas tadi sudah sampaikan kepada Ustadz, kalau bisa itu sekecil apapun bentuknya yang sifatnya bentuk iuran, untuk sementara ini tidak ada, jadi apapun. Tapi kalau nanti ada yang sifatnya biaya-biaya yang menyangkut dari kegiatan ini, kita bisa bicarakan mungkin terutama dengan Ibu, istri saya ataupun saya sekalipun, kalau sifatnya perlu saya. Tapi kalau nanti juga cukup sama istri saya, ya mungkin kita selesai di sana. Intinya itu jangan ada kesan, artinya itu dari anak-anak kita ini, dari usia dini begini untuk tapis itu sangat tepat sekali ya Pak ya. Artinya itu masih untuk penghafalan itu anak-anak itu lebih cepat, dan juga apalagi ada semangat, dan insya Allah akan positif untuk adik-adik kita sendiri juga, anak-anak kita juga. Ya, saya tidak menjadikan, cuma saya ingin memberi tanda kebun. Ya, mimpi kan boleh ya Bu ya. Ya, satunya itu kan dari keinginan mimpi. Kalau bisa itu kan bisa, saya wujudkan. Kalau bisa itu kasih seragam. Seragam ini seragam putih-putih aja, putih-putih aja, jadi bersih, putih itu bersih.
walaupun dia koko putih gitu, apakah nanti aku minta tolong dari pengurus dicarikan di mana, terus pakai celana juga yang putih, CPS-nya juga yang putih, nanti tasnya pun juga saya usahakan yang sama. Jadi berangkat tuh ada suatu apa ya, semangat, wah ini memang mau berangkat menempat, bukan mau berangkat sekolah. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu beda, ya. Ada nuansa beda. Pada saat juga belajar di sini pun baik dilihat dari pengajar maupun juga dari ini bisa membedakan bahaya memang ini sudah menjadi santri yang ada di tempat ini. Jadi nanti minta tolong ya, per hari ini sudah dipikirkan cari di mana, ataupun pesannya sudah jadi ataupun dijahitkan monggo mawon silahkan. Nanti biayanya semua nanti kasbonnya bisa dikasihkan saya lewat istri saya, bisa nanti kalau saya nggak dari tempat, insya Allah. Jadi mulai per hari ini lebih cepat lebih baik. Kalau yang sifatnya tidak ada yang di sini, contohnya tas tadi, mungkin kita pesen di Bandung kali ya. Nah, karena jumlahnya kan sekitar berapa ya awal? 50. Jadi ya tas sekolah itu supaya juga warnanya sama. Jadi anak-anak itu pada saat dia persiapan itu, berarti dia nyari perlengkapan itu ada niatan, memang niat mau datang ke sini gitu, supaya agak beda gitu. Itu mungkin yang awal yang bisa saya sampaikan. Atau hal-hal lain sifatnya ini sambil berjalan, tentu juga nanti ya sekali lagi pesan saya, terutama juga dari guru-gurunya, terutama juga Pak Ustadz sebagai koordinatornya, ya sekali lagi jangan panas-panas ayam. Nanti saya sudah benar-benar menjadi pikiran saya, tapi hanya sebentar aja, ntar dari jumlah 50 atau 10 akhirnya kan mundur. Justru saya bilang seperti awal tadi, walaupun kita tahapan dari 15 orang bisa naik sampai 20 sampai berapapun, ya nanti tinggal bagi bagaimana baik pengajarnya maupun juga dari ustadz-ustadz yang lain, kalau perlu juga dukungan dari ustadz yang lain yang kita bisa bicarakan, duduk bareng. Ya memang kita sifatnya sosial, kita tidak ada ngomong masalah gajinya sekian, tidak perlu. Artinya kalau ngomong sosial terbuka, sangat terbuka lebar gitu. Walaupun toh nanti di perjalanan seperti apa kan kita tidak tahu nanti ya. Artinya itu kita bersama-sama bagaimana kita membuat suatu kegiatan ini benar-benar positif untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau hal-hal lain ataupun sebelum saya tutup ada pertanyaan atau usulan, silakan, dari terutama dari ibu-ibu ataupun dari orang tua yang hadir, silakan Bu. Ayo Bu, siapa yang mau bertanya? Mungkin ada masukan-masukan. Ibu, mumpung ada Ibu dan Bapak di sini. Silakan, jangan malu-maluin. Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya menyambung lidah aja. Tapi Bu Warni udah usul, tapi takut lupa. Alangkah baiknya kalau di tas atau baju disediain Hafiz. Jadi mereka berangkat dari rumah, ini mau belajar di mana gitu. Itu tinggal bocil aja nanti, makanya nanti kalau memang kita bikain saja di sekolah terbaik dan sekaligus mobil ya putih sebetulnya itu riskan sekali untuk apa ya, untuk kebersihan, tapi anak-anak supaya belajar dari jadi kelihatan nanti, jadi kan tercegor dari gurunya kan sama mainnya dan kotor ini supaya dia makin bisa belajar bagaimana untuk menjaga kebersihan itu sendiri gitu. Jadi bukan kita pun juga bisa, tapi saya rasa akan lebih indah kalau kita lihat yang hadir gitu, itu semua itu lebih bersih karena anak-anak juga tetap masih putih juga kan, baik. Kopiah kan bisa beli, kopiahnya kopiah yang motor itu yang gampang dipasang, gampang juga nih dari kemudian
kasih. Mungkin ada lagi Bu yang mau menyampaikan. Ayo Bu, jangan malu-malu Bu, ungkapin aja isi hatinya. Jangan nanti kalau sudah pulang baru Ibu komen ke saya loh ya. Ayo Bu, ayo Bu Hajiwati. Ini kayaknya ini banyak ide nih Bu ini. Ayo Bu. Sampaikan aja Bu, jadi nanti siapa tahu malah melengkapi apa yang kita butuhkan ataupun juga malah membuat suatu nilai yang positif untuk anak-anak kita. Silakan aja, nggak usah malu-malu. Saya mungkin saya bisa baca hati ibu-ibu ini mungkin ya Bu ya. Saya mau ungkapin gini, mungkin mereka bertanya, ini masalah seragam ini kita serahkan ke ibu-ibu pribadi atau seperti apa? Pasti ibu bertanya kan? Ayo. Cuma nggak ada yang mau nanya. Pasti seperti itu. Jadi gini Bu, kalau nanti masing-masing tidak sama. Jadi kita kalau memang supaya juga pas juga ukurannya, lebih baik kita ngambil salah satu penjahit, ya kan? Jadi diukur benar-benar nanti pas sesuai dengan anaknya. Mungkin baiknya semoga kegiatan ini bisa lanjut, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga sehat, terutama juga saya sama ibu saya mudah-mudahan masih sehat terus supaya kegiatan-kegiatan di kegiatan ini kita selalu ada di belakangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam Pak Ustadz, saya doakan naik kelas. Amin. Yang menjawab salam Pak Ustadz, saya doakan, Pak Ustadz doakan mudah-mudahan hafalannya cepat selesai 1 hari. Ini nak ya, ini di pondok Yabul Quran kecil-kecil sudah hafalan begini. Kalau jawab salam yang betul begini nak ya, cantik-cantik, mas-mas yang ganteng. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Kalau biasanya salam sama ibunya Waalaikumsalam. Tidak ada, itu tidak ada bahasa Arab. Waalaikum, sangkum. Apa itu tidak ada di dalam bahasa Arab? Adanya dalam bahasa Al-Quran. Salamun alaikum. Thayyibatun fadkhuluha khalidin. Salamnya malaikat untuk para ahli surga. Siapa yang mau masuk surga? Kalau masuk surga itu baru masuk di tamannya, kepingin Honda Jazz langsung ada, kepingin sepatu mahal ada. Apalagi yang kepingin macam-macam siapa ini? Syaratnya masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Yang tidak mau masuk surga siapa? Pasti semuanya masuk surga. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ghulika wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang insyaallah berdua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya juga yang hadir maupun yang tidak hadir, yang sudah mendaftar maupun keluarga yang di rumah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo baca sholawat harus dijawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Siapa yang mau mendapatkan syafaat Rasulullah? Nah, nanti tidak ada orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah kecuali orang sampai surga. Alhamdulillah. Punya gak jadi nangis. Kalau orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kalian kalau hafal Al-Quran, mencari orang tuanya, mana ayahku, mana ibuku. Bisa sampai mencari, mana ayahku, mana ibuku, dicari. Alhamdulillah. Yang mau menghafal Al-Quran siapa? Pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi yang bisa menghafal, menjaga semua. Siapa? Coba nak. Apa kata malaikat Jibril? Yang dirindukan surga yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dua sahabat. Siapa dia sahabatnya? Siapa yang kenal siapa sahabatnya? Dua sahabat. Siapa yang kenal? Ayo, yang kenal sahabat. Sahabatnya Rasulullah ada berapa nak? Ada 29. Sahabatnya Rasulullah itu sahabat sejati ada 4. Yang satu Abu Bakar As-Siddiq, terus 2 Umar, yang nomor 3 Utsman bin Affan, nomor 4 Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang terakhir namanya sama dengan Pak Ustaz Ali. Kalau Pak Ustaz di jalan, Assalamualaikum Pak Ali. Bisa tak? Assalamualaikum Pak Ali. Sekali-kali di Parung, Assalamualaikum Pak Ali. Pak Ali kan lagi takut lari. Ya. Yang dirindukan surga 2 dan 3, yang kedua adalah sahabat 2, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Dirindukan surga. Yang ketiga siapa? Orang wahamilul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, dirindukan